Hai, saya Ditya Bagus Setiawan. Kembali lagi pada video kali ini di mata kuliah Hubungan Industrial. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, tema yang akan saya angkat kali ini yaitu mengenai mulai dari pengertian dan urgensi adanya PKB atau Perjanjian Kerja Sama di setiap perusahaan. Kita pertama untuk ke pengertian perjanjian kerja bersama. Pengertian perjanjian kerja bersama ini adalah yang berada merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adanya perjanjian kerja bersama dalam bahasa Inggris dikenal dengan Collective Labor Agreement atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Collective Arbeidsovereenkomst atau CAO. Perjanjian ini dikenal dalam Khasanah Hukum Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum KUHP Perdata. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 CO Pasal 1 Ayat 2 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor KEP 48 Men _4 Romawi tahun 2004, Perjanjian Kerja Bersama PKB adalah perjanjian yang dilakukan oleh suatu atau lebih serikat pekerja dengan perkumpulan pengusaha yang berisikan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kepada dua belah pihak dari perjanjian tersebut. Nah, perjanjian ini dibuat berdasarkan hasil perundingan antara satu atau lebih serikat pekerja dalam perkumpulan pengusaha. Tujuannya adalah agar dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja tersebut. Perjanjian kerja bersama hanya boleh dibuat oleh suatu perusahaan apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan, maka perjanjian kerja bersama PKB-nya akan mengikuti PKB induknya. Pasal 123 Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PKB berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Pembuatan PKB juga ini harus tetap mengacu pada pasal 1320 KUHP Perdata serta pasal 124 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 30 ayat 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan menjelaskan bahwa PKB harus didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan. Urgensinya adalah di setiap perusahaan ini memiliki fungsi perjanjian kerja sesama, yaitu semuanya mengatur pihak baik hal dan kewajiban pengusaha maupun hak dan kewajiban serikat pekerja, serikat buruh, dan sebuah perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sebagai salah satu pilar terpenting dalam hubungan industrial, maka keberadaan perjanjian tersebut atau PKB sangat penting bagi para pelaku proses produksi barang dan jasa untuk mendorong terciptanya hubungan industrial. Nah, manfaatnya perjanjian kerja bersama itu adalah yang pertama adalah kepastian hukum, kedua adalah kesejahteraan karyawan, ketiga, ada perlindungan hak karyawan. Keempat, menghindari konflik. Kelima, peningkatan keproduktivitasan. Keenam, meningkat hubungan kerja. 7, penyelesaian sengketa yang efektif. 8, kepatuhan terhadap regulasi. 9, pengembangan karir. Ke-10, ada keberlanjutan bisnis. Nah, adapun proses pembuatan perjanjian kerja bersama itu yang harus dipatuhi oleh setiap para pelaku pembuat perjanjian. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada serikat pekerja atau serikat buruh harus betul-betul siap untuk berunding dalam rangka pembuatan atau membuat perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, serikat pekerja atau serikat buruh dan pengusaha mempersiapkan semua data dan informasi yang relevan dan berkaitan dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. Ketiga,
serikat pekerja atau serikat buruh dan pengusaha mempersiapkan tim perundingan dan juru bicara masing-masing. Adapun tahap pelaksanaannya, yaitu tahap pelaksanaannya dirundingkan pada tahap pertama untuk menyepakati tata tertibnya. Sekurang-kurangnya harus memuat tujuan pembuatan tata tertib, susunan tim perunding, lamanya masa perundingan, materi perundingan, tempat perundingan, tata cara perundingan, cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan atau perundingannya mengalami kegagalan, sahnya perundingan, biaya perundingan. Nah, apabila sebelum perundingan dimulai, lebih dahulu telah dilakukan pertukaran konsep PKB antar serikat pekerja, buruh, dan pengusaha, maka perundingannya selanjutnya akan dimulai untuk perundingan materi dari PKB. Menginventarisir pokok bahasan yang sudah disepakati dan dirumuskan secara jelas dan hasil rumusan ditandatangani oleh tim perundingan serikat pekerja. Selanjutnya dalam merundingkan pokok bahasan yang belum disepakati sebaiknya dimulai dari hal-hal yang dimusyawarahkan segera dapat tercapai kesepakatan. Setiap kesepakatan yang telah dicapai segera ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam merundingkan hal-hal yang prinsipnya tetap memelihara suasana keterbukaan dan kekeluargaan agar tidak akan terjadi permasalahan yang menghambat perundingan PKB dalam penyelesaian. Adapun tahap penyusunan dalam isi PKB-nya yaitu pokok bahasan yang telah selesai dirundingkan dan telah diparaf oleh tim perundingan dari masing-masing pihak, selanjutnya disusun menjadi konsep PKB yang sudah utuh, yang formatnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Kedua, untuk menyempurnakan redaksional materi PKB, hendaknya dibentuk tim kecil yang anggota-anggotanya diambil dari serikat pekerja atau serikat buruh dan pengusaha. Yang ketiga, jika dipandang perlu untuk lebih menjelaskan dimaksud dari pasal-pasal di dalam PKB, dapat dibuat penjelasan pasal demi pasal yang merupakan lampiran tidak terpisah dengan PKB. Keempat, hasil dari tim penyempurnaan di bawah dalam rapat plena, tim perundingan dan apabila telah ada kesepakatan untuk menyetujui konsep yang diajukan, maka PKB tersebut siap untuk ditandatangani. Keempat, adapun tahapnya nanda tanganan, yang terakhir yaitu pendaftaran dan pelaksanaan PKB. Hal yang harus dilakukan dalam tahap ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.